Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu, pembelajaran untuk kali ini adalah melanjutkan pembelajaran materi minggu kemarin, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pokok bahasan yang kali ini adalah mengenai peran lembaga penegak hukum. Baik, kita akan mulai materinya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan KPK. Kepolisian. Hakikat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam hal ini, kepolisian lebih kepada memelihara keamanan, ketertiban, dan pengayoman kepada masyarakat. Kita masuk kepada fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini disebutkan masih menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi fungsi daripada kepolisian tadi adalah lebih kepada ketertiban masyarakat. Kita masuk kepada tugas kepolisian. Tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ini ada 3, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok ini hanya 3, akan tetapi kemudian akan terurai, ya, akan dijabarkan ke tugas-tugas yang lain. Yaitu di sini ada beberapa yang hanya Ibu tuliskan 5, yang sesungguhnya masih banyak daripada tugas-tugas penjabaran tugas pokok mengenai kepolisian. Kita masuk dalam proses pidana wewenang kepolisian negara Republik Indonesia. Di sini wewenangnya banyak, diantaranya dalam rangka penyidikan itu maka dia melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian juga melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Ya, ini contohnya kalau misalnya ada pelanggaran hukum kemudian sudah diberikan garis polisi sehingga polisi berwenang untuk melarang orang atau meninggalkan tempat yang sudah diberikan garis polisi. Kemudian membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Di sini polisi sudah mengantongi orang-orang yang dicurigai. Sehingga ketika ketemu di jalan, maka bisa saja polisi memberhentikan orang tersebut. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kita akan masuk lagi. Yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan di sini hakikatnya adalah jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi jika di ranah hukum perdata, maka jaksa itu berperan sebagai negara atau mewakili pemerintah yang diberikan kuasa. Dan juga dalam ranah hukum tata usaha negara, maka jaksa mewakili pemerintah dalam perkara tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Berikutnya tugas dan wewenang kejaksanaan. Wewenang dan tugas itu kita lihat dari sisi pidana. Di dalam proses pidana, maka kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan.
Selain itu pun kejaksaan juga melaksanakan penetapan hakim. Artinya kalau sudah ada keputusan dari hakim, maka kejaksaan pun akan ikut melaksanakan keputusan hakim. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana, dan keputusan lepas bersyarat. Segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh hakim, maka kejaksaan juga ikut melakukan pengawasan. Kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan juga boleh untuk melakukan penyidikan. Yang terakhir melengkapi berkas perkara untuk dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, tugas dan wewenang kejaksaan, kita kalau tadi melihat dari pidana, sekarang dalam perdata dan tata usaha negara. Maka kejaksaan dengan kuasa hukum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi ini dalam perdata dan tata usaha negara. Kita masuk ke materi lagi. Yang ketiga akan kita bahas kehakiman. Kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya. Kita lanjutkan yang kaitan dengan kehakiman. Nah, pelaku kekuasaan kehakiman itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Jika dibuat bagan, maka kekuasaan kehakiman seperti ini. Yang pertama Mahkamah Agung, kemudian yang di bawah Mahkamah Agung tadi adalah peradilan umum. Di sini peradilan umum itu adalah kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang sipil. Kalau peradilan agama, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang kaitan dengan agama. Misalnya di sini yang diatasi kaitan dengan pembagian waris atau misalnya perceraian. Peradilan militer ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang memiliki jabatan militer. Jadi dibedakan dengan peradilan umum. Kemudian peradilan tata usaha negara ini adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan administrasi. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi, ini kaitannya dengan peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau peraturan-peraturan hukum itu sudah tidak sesuai dengan zamannya. Kita masuk di sini jenis hakim. Jenis hakim di sini kalau hakim itu pada Mahkamah Agung maka disebut hakim agung. Akan tetapi kalau hakim itu pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung disebut hakim. Dan hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut hakim konstitusi. Sehingga nama-nama hakim ini disesuaikan dengan posisi mereka berada di peradilan bagian mana. Kita masuk lagi ke sini, ke materi, kita akan masuk ke advokat. Advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukumnya itu yang diberikan di sini adalah mengenai konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Jadi misalnya di sini memberikan konsultasi, advokat itu hanya memberikan konsultasi-konsultasi yang kaitan dengan hukum, yang mungkin kliennya tidak paham. Terus bantuan hukum, ini juga diberikan oleh advokat ketika kliennya memang tidak mengerti hukum untuk di pengadilan. Atau menjalankan kuasa, karena mungkin kliennya tidak tahu mengenai hukum, maka bisa memberikan kuasa kepada advokat. Dan bisa juga mewakili dari klien tersebut ketika kliennya tidak bisa hadir. Atau juga kliennya itu didampingi. Ya, itu hakikat advokat. Kemudian, advokat itu adalah pengacara profesional. Seorang pengacara yang memang pekerjaan pokoknya adalah kepengacaraan dan telah resmi diangkat oleh negara.
Sedangkan pengacara itu meliputi advokat serta setiap badan hukum yang menjalankan profesi pengacara. Dapat dilihat di sini bahwa advokat itu adalah pengacara yang profesional. Jadi kalau misalnya pengacara, maka terdiri dari para advokat dan juga pengacara-pengacara biasa. Kewajiban advokat di sini, nah, diantaranya dilarang untuk membedakan daripada klien, membedakan mengenai agama, politik, keturunan, dan sebagainya. Jadi dia harus objektif. Berikutnya, advokat harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Ya. Kemudian advokat dilarang memegang jabatan lain. Ya. Berikutnya, advokat dilarang meminta jabatan ya dalam rangka pengabdian. Dan terakhir, memang advokat ketika menjadi pejabat negara, maka tidak boleh rangkap jabatan. Apakah advokatnya harus dilepaskan sehingga menjadi pejabat pemerintah, ya, atau sebaliknya? Kita masuk pada KPK yang terakhir. KPK di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPK ini adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak korupsi. Asas KPK di sini ada 5, ada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kepastian hukum diartikan bahwa KPK akan melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang sudah dibuat. Jadi tidak sewenang-wenang tapi mengikuti peraturan yang ada. Keterbukaan bahwa KPK akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan atau sudah di penyelidikan. Akuntabilitas di sini disebutkan KPK dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Dan kepentingan umum bahwa kegiatan KPK dalam rangka untuk kepentingan umum, bukan kegiatan yang sifatnya subjektif. Dan terakhir, proporsionalitas artinya bahwa KPK itu pekerjaannya sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan hak dan kewajiban daripada masyarakat. Anak-anak ibu sekalian, terima kasih. Selesai kita di dalam sesi yang kedua. Ya. Ibu akhiri materi untuk kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.